Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP kelas 9. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam bab 2 tentang akhlak terpuji, yaitu sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhlak terpuji ini dicontohkan oleh sahabat Rasul dan juga oleh Rasulullah sendiri dan juga para ulama serta pendahulu kita. Apa sih yang dimaksud dengan sikap optimis ini? Nah, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Nah, kebalikan dari sikap optimis ini adalah sikap pesimis. Ya, dalam hidupnya dia tidak akan mengalami kemajuan karena khawatir akan memperoleh kekalahan sehingga dia tidak mau mencobanya. Nah, itu anak-anak sekalian, sikap optimis itu artinya punya pemikiran yang baik dalam segala hal yang akan dilakukan. Nah, di dalam firman Allah, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku." Maka anak sekalian, kita jangan berprasangka buruk dulu terhadap apa yang akan kita lakukan. Nah, sebaliknya kita seharusnya mempunyai prasangka baik kepada Allah, ya, sehingga kita bisa betul-betul optimis dan bersemangat dalam melakukan segala hal. Ini gambaran orang yang optimis, ya, versus orang-orang yang pesimis. Nah, sekarang pertanyaannya, optimiskah kamu pada hal-hal berikut ini? Optimiskah kalian akan lulus dalam ujian nasional nanti? Optimiskah kalian akan mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian akhir sekolah nanti? Atau optimiskah kalian ketika nanti akan lulus dari SMP atau SMA, kalian masuk ke perguruan tinggi ini bisa diterima dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi? Nah, jawabannya kembali kepada kalian semua. Nah, dalam kehidupan kita harus mempunyai sifat roja. Apa sih roja itu? Roja adalah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, roja termasuk akhlakul karimah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya mempertebal iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifat roja ialah berputus harapan terhadap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu berarti berprasangka buruk atau suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, di dalam bab ini juga kita ada materi tentang tajwid, ya. Jadi bisa kalian simak atau khusus dalam pelajaran tajwid ataupun memang kalian ada bukunya silakan dibuka. Itu ada pelajaran tajwidnya, tapi dalam pertemuan ini kita fokus terhadap pembahasan akhlakul karimahnya. Ini akhlak kepada diri sendiri.
Ada tawakal, ada ikhtiar, qanaah, syukur, dan sabar. Nah, ikhtiar ya, yang kedua ikhtiar. Yang tadi yang pertama optimis sudah kita bahas ya. Jadi berpikiran positif terhadap segala sesuatu. Jadi kita punya pikiran baik terhadap segala sesuatu. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu itu, kita punya pikiran yang baik. Jadi tidak berpikiran bahwa nanti itu akan gagal, itu akan rugi, dan lain sebagainya. Contoh misalnya seorang petani ketika dia ingin menanam jagung, dia tidak punya pikiran bahwa nanti jagungnya jelek atau jagungnya rusak, harganya murah dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya dia punya pikiran yang baik, bahwa nanti jagung saya akan bagus, akan banyak hasilnya, dan juga nanti akan mahal harganya sehingga menghasilkan hasil yang banyak, yang baik. Nah, yang kedua anak-anak sekalian, pada bab ini kita bahas adalah ikhtiar ya. Apa sih yang dimaksud dengan ikhtiar? Ya, ikhtiar berasal dari kata ikhtiaron yakhtaru ikhtiro, yang artinya memilih ya. Menurut istilah, ikhtiar adalah melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Itu ikhtiar ya. Coba ulangi. Menurut istilah ikhtiar adalah melakukan sesuatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Perintah untuk berikhtiar ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW. La ya'khudha hadukum hablahu fayati bihuzmatil khotobi ala zuhrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairulah min ayyas ala nas a'tauhu au mana'uh, yang artinya, sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di atas punggungnya, lalu ia jual sehingga Allah mencukupi kebutuhannya, dengan hasil itu Allah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka yang dimintai memberi atau menolaknya. Nah, ini perintah untuk kita berikhtiar. Membiasakan diri berikhtiar ya, contohnya giat dan semangat dalam melakukan suatu usaha, tekun dalam melaksanakan suatu tugas yang diamanahkan kepadanya, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan, memiliki semboyan bahwa kerja keras untuk mencukupi kebutuhan lebih mulia daripada meminta bantuan atau menunggu belas kasihan orang lain. Nah, ini bisa kalian kerjakan game ikhtiarnya, dan sekalian bisa merangkai kata dari huruf ya. Nah, ini kata-katanya sopan ya. Yang penting bahasanya sopan, tidak boleh bahasa asing, tidak boleh nama orang. Yang ketiga, dalam bab ini yang kita bahas tentang tawakal ya, tentang tawakal. Nah, tawakal berasal dari kata tawakkulan ya, tawakkalu, tawakal, yang artinya berserah diri atau mewakilkan. Sedangkan pengertian tawakal menurut istilah adalah berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Perintah bertawakal ada dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sebagai bentuk contoh dari tawakal, silakan simak di bawah ini anak-anak sekalian. Ayah dan ibu Ahmad adalah petani kecil. Ia sangat mendambakan agar Ahmad kelak menjadi anak yang soleh dan cerdas. Sebagai muslimin dan muslimat yang taat beragama, setiap hari mereka selalu berdoa dan tawakal kepada Allah. Semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalil lain tentang tawakal ada dalam surat At-Taubah ayat 51 yang artinya, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Ada dalam hadis Rasulullah yang artinya, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal. Ada juga dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang artinya, jika kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Sebagaimana Allah telah memberi rezeki kepada burung, burung pergi dengan perut kosong dan kembali ke sarangnya dengan perut penuh makanan. Ya, ini anak sekalian tentang pembahasan tawakal. Setelah kalian menonton video ini dari awal, silahkan kalian kerjakan latihan di bab 2 ini. Ya. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nanti kalian tulis 1 pengertian optimis, 2 ikhtiar, 3 tawakal. Soal yang kedua, tuliskan contoh sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal yang terjadi dalam lingkungan kalian, ya, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ya. Silakan kalian tuliskan contohnya sikap-sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal yang pernah kalian lihat atau pernah kalian alami. Nah, jawabannya silakan ditulis tangan, lalu dipoto dan silakan kirimkan di grup tugas WA guru PAI kalian masing-masing. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih telah menonton video ini dan sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel At-Taliwa ini dengan subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.